Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rojikin dari kelas 12. Akan membahas tentang komponen-komponen pembelajaran. Sebelum kita membahas, marilah kita artikan apa itu komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain, yang merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu guru, siswa, tujuan, metode, materi, alat pembelajaran atau media, dan evaluasi. Komponen pembelajaran yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai. Dalam kegiatan pembelajaran, dimulai dari tujuan pembelajaran yang umum dan khusus. Tujuan-tujuan itu bertingkat, berakumulasi, dan bersinergi untuk menuju tujuan yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu membangun peserta didik yang sesuai dengan dicita-citakan. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum. Yang kita kenal sekarang ini ada kurikulum 2013 revisi dan kurikulum Merdeka yang terbaru. Secara umum, isi kurikulum itu dapat dipilah menjadi 3 unsur utama, yaitu logika, pengetahuan tentang benar atau salah berdasarkan prosedur keilmuan, etika, pengetahuan tentang baik buruk berupa muatan nilai moral, dan estetika, pengetahuan tentang indah atau jelek berupa muatan nilai seni. Sedangkan bila memilahnya berdasarkan taksonomi Bloom dan kawan-kawan, bahan pembelajaran itu berupa kognitif, pengetahuan objektif, sikap atau nilai, dan psikimotor, keterampilan. Yang ketiga, strategi dan metode pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran merupakan salah satu komponen di dalam sistem pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dan tidak bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Strategi pembelajaran dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama, faktor variabel yang mempengaruhi strategi pembelajaran: tujuan, materi, siswa, fasilitas, waktu, dan guru. Bagaimana cara menentukan strategi pembelajaran tersebut? Keberhasilan pembelajaran tidak terlepas dari pemilihan yang tepat dari strategi pembelajaran. Maka kita harus memperhatikan beberapa faktor untuk memilih strategi tersebut supaya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai, yaitu yang pertama, faktor tujuan, faktor materi, faktor siswa, faktor waktu, dan faktor guru. Yang keempat, media pembelajaran. Pendapat ahli tentang media pembelajaran diantaranya Rossi dan Bradley, yang mengemukakan bahwa media pengajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Sedangkan Gerlach dan Ely yang mengatakan a medium broadly conceived is any person, material of event that establishes condition which enable the learner to acquire knowledge, skill, and attitude. Menurut Gerlach, secara umum media itu meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk memperoleh siswa tersebut memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sifat. Selain pengertian di atas, ada juga yang berpendapat bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Hardware adalah alat-alat yang dapat mengantarkan pesan seperti overhead projector, radio, televisi, dan sebagainya. Atau bahan belajar seperti film,
bahan cetakan transparansi, dan sebagainya. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Kenapa evaluasi itu penting dilakukan? Ada 3 hal yang saling berkaitan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi, pengukuran, dan tes. Evaluasi lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat atau bentuk dari pengukuran-pengukuran lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif berupa angka mengenai kemajuan belajar siswa, learning progress. Sedangkan evaluasi atau evaluasi bersifat kualitatif. Di samping itu, evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Ahli mengemukakan ada 3 hal pokok yang dapat kita evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama, hasil langsung dari usaha belajar, transfer sebagai akibat dari belajar, dan proses belajar itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.